Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, setiap tempat pasti punya SOP atau standar operasional prosedur untuk cara mereka mengelola organisasi mereka atau rumah tangga mereka, pasti ada saudaraku. Bagaimana dengan standar SOP-nya dari Sang Pencipta kita? Tuhan punya SOP loh saudaraku. Untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan hidup, Tuhan punya SOP. Karena setiap kita hidup ini masing-masing adalah sebuah company dengan segala kegiatan kita. Betul, maka Tuhan punya SOP kerja untuk kita. Untuk itu gereja harus memberikan penyuluhan. Gereja harus memberikan pembinaan atau mentoring supaya jemaat mengerti bagaimana menjadi manusia sesuai dengan SOP Sang Penciptanya. Mengikuti ya saudaraku sampai di sini. Jadi kita memang harus peka akan hal itu, karena kalau kita tidak mengikuti SOP di mana kita berada, maka kita akan termasuk di dalam sebuah pelanggaran-pelanggaran di dalam organisasi atau apapun. Sama halnya kalau kita tidak mengikuti SOP-nya Tuhan, kita sedang masuk di dalam pelanggaran akan aturan Dia. Keselamatan dalam Yesus Kristus itu bermaksud begitu, untuk membawa engkau dan saya di dalam SOP-nya Allah. Itulah sebabnya Yesus menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan engkau dan saya, supaya engkau dan saya dapat mencontoh bagaimana model manusia dengan standar Allah. SOP-nya Allah itu Yesus itu saudaraku. Karena Tuhan adalah seniman agung dan manusia juga memiliki unsur seni dan estetik sesuai dengan bidangnya. Ada yang jago melukis, ada yang jago musik, ada yang jago berbicara, dan masih banyak lagi lainnya. Bukan hanya orang lain yang mengagumi karyanya, namun dirinya sendiri juga sering merasa puas. Bukankah Allah juga begitu saudaraku? Ketika Ayub disanjung oleh Allah di dalam Ayub 1 ayat 7-8, kalimatnya begini. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di kalimat Ayub 1 ayat 7-8 ini ada gambaran bahwa Allah membanggakan Ayub saudaraku. Di Matius 3 ayat 7, Allah membanggakan anaknya. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuhan mau kita menjadi manusia sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia itu. Dengan standar Allah, sehingga Allah disukakan saudaraku. Pasti Bapa di surga tidak hanya ingin memuji seorang yang bernama Yesus, tetapi Bapa juga ingin menemukan orang-orang yang membanggakan hatinya. Dan Bapa juga bisa berkata, ini anakku yang kukasihi, dia menyenangkan hatiku. Betul gak saudaraku? Dan kita harus selalu ingat bahwa hari ini kita hidup bukan gratis saudaraku. Kita tidak hidup gratis. Maka kita harus mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita dengan maksud, dengan tujuan, supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu SOP hidup kita. Ada standarnya. Caranya gimana? Ikuti SOP-nya. Siapa? Yesus. SOP hidup orang percaya. Maka sekali lagi saya ingatkan saudaraku, kita tidak kebetulan jadi manusia. Tapi memang karena Allah menghendaki untuk engkau dan saya diciptakan, dihidupkan, dan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Sang Pencipta kita. Ya. Dan Allah tidak menuntut apa yang tidak bisa kita penuhi. Jahat kalau Allah menuntut apa yang tidak bisa kita penuhi, kita dipaksa untuk melakukan itu. Tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan itu bisa.
Maka kita dirangsang untuk bisa menyenangkan hatinya. Itulah tujuan kita diciptakan. Karena Allah yang jahat kalau kita dipaksa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, kemudian kita diapakan lagi ya? Dipaksa melakukan dan tidak bisa melakukan, kemudian kita dibuang ke neraka. Itu bukan Allah yang adil, Allah yang baik. Tapi karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang adil, Dia tahu bagaimana kemampuan kita. Maka kita diajak untuk menyenangkan hatinya. Maka sadarilah bahwa kita bukanlah makhluk yang diciptakan tanpa tujuan. Ada reason, ada purpose. Ada alasan, ada tujuan. Ada tujuan kekalnya. Maksud ilahi itu dalam hidupmu dan hidupku. Mau pria, mau wanita, mau suku apapun, dari Asia, dari barat, dari mana, don't care. Semuanya manusia itu, apapun keadaan kita. Mau kaya, mau miskin, mau berpendidikan tinggi, mau nggak sekolah sekalipun, pendidikan rendah, apapun keadaan kita, Tuhan bisa menjadikan kita manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Amin ya saudaraku ya. Maka yang harus kita persoalkan adalah, apakah aku sudah menyenangkan hatinya sesuai dengan maunya Dia apa enggak selama aku hidup? Kalau sedikit tersinggung aja kita marah, sakit hati, lalu berusaha menghancurkan orang lain, ini belum jadi manusia utuh maunya Tuhan. Benar loh saudaraku, saya ingetin sekali lagi. Orang percaya itu SOP-nya Yesus. Yesus gak begitu. Mulutnya gak begitu, gak rusakin orang, gak matiin rezeki orang, gak matiin nama baik orang. Amin gak saudaraku? Ya, yang jadi manusia sesungguhnya itu ya seperti Yesus itu. Betul saudaraku, kita bisa pegang hidup kita di relnya Tuhan. Tapi jujur ya, kita masih punya karakteristik yang sembarangan begitu. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit tersinggung. Tiap pagi saya ngomong begini loh, karena itu penyakitnya orang Kristen. Udah deh, saya ngomong apa adanya deh. Nyanyinya kaulah segalanya, kaulah hidupku, untukmu segalanya. Tapi bohong saudaraku, itu bohong betul. Karena segalanya itu dirinya. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit tersinggung. Saya ngomong begini ini karena saya dari panjangnya saya ikut Tuhan, mengiring Tuhan dari kecil saya lihat. Saya lihat orang tua saya melayani dengan teman-teman pelayanannya, bertumbuh, saya ambil bagian pelayanan. Sampai saya menggembalakan hari ini. Model orang Kristen itu ya begitu. Dikit-dikit ngambek, mutung, tersinggung, marah, sakit hati. Itu terus puluhan tahun penyakitnya itu loh. Saya kadang sampai berpikir kok begini ya, tapi nyanyinya di gereja kok beda ya. Di dalam gedung itu nyanyinya kaulah segalanya, ku hidup untukmu, kaulah permata hatiku. Bohong semua saudaraku. Betul loh. Maka setelah saya mengerti kebenaran ini, saya baru tahu itu belum jadi manusia utuh orang-orang begitu itu. Kenapa? Karena dia belum masuk ke dalam SOP-nya Tuhan. Masih sakit jiwanya. Betul. Makanya sekali lagi ya, tangkap dirimu dulu sebelum kau ambil bagian pelayanan. Kalau enggak, kau akan jadi perusak di dalam gereja. Kau akan jadi perusak dimanapun kau berada, di pekerjaanmu, di studimu, itu jadi perusak. Di komunitas manapun. Orang sakit. Makanya di gereja itu kamu berobat dulu deh. Baru Anda bisa ambil bagian pelayanan. Ya saudaraku. Maka saudaraku sekali lagi, kalau kita sadar itu, kita merasa sebagai diri kita orang sakit. Maka kita datang mencari gereja yang bisa mengubah hidup kita. Meningkatkan kualifikasi kemanusiaan kita. Ketemu sama orang, cara Tuhan nyembuhin sakit jiwa kita itu gimana? Dipertemukan dengan orang-orang yang men-trigger atau membuat memicu itu. Dan disitulah Tuhan akan garap kalau kita mau dibentuk. Jadi kita sekarang harus sadar bahwa yang masuk surga itu manusia
dengan standarnya Allah, SOP-nya Allah dipenuhi. Dan sebelum mati, saudaraku, sejak di dunia ini pun kita mesti sudah punya gejala dari orang-orang yang memang layak masuk surga yang memenuhi SOP-nya Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak Allah. Karena melakukan kehendak Allah itu bukan hanya tidak melanggar hukum, tapi setiap ritme hidupnya itu menyenangkan hati Tuhan dalam menit ke menit, detik ke detik, jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Dan itu yang disebut dengan holiness movement, kesucian hidup. Kesucian itu bukan sesuatu yang susah, sesuatu yang abstrak. Susah ya, tapi bukan abstrak atau tidak bisa dijangkau. Jadi hidup suci itu bisa kalau kita mau nekat, saudaraku. Dan yang mengubah kita itu media hidup yang kita masuki atau yang kita alami. Karena pengalaman yang Allah sediakan itu memanusiakan manusia kita. Kita akan berubah banyak. Kita digilas dengan karakter kita, dibentuk, ditekuk, dihajar. Dan disitulah penggarapan Tuhan. Dia arsitek agung yang tahu bagaimana membentuk kau dan saya. Harus ketemu siapa kita dengan manusia-manusia sulit itu. Kalau kita nurut sama Tuhan, lama-lama kita akan menjadi manusia yang sesuai dengan SOP-nya Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi grow up lah, saudaraku. Bertumbuhlah. Jangan jadi bayi-bayi Kristen yang memanjakan dirimu terus tanpa henti. Ya, amin, saudaraku. Berubahlah. Berubahlah. Jadi manusia yang senengin Tuhan dalam setiap lini hidup kita. Ya, orang yang sudah menjadi manusia sesuai dengan standarnya Allah pasti memanusiakan orang lain. Tidak sembarangan sama orang. Dia punya duit pun dia tidak nginjek orang lain. Dia tidak jadi ancaman buat orang lain. Dan dia akan berbelas kasihan terhadap orang lain. Coba renungkan ini dan ulanglah beberapa kali renungan ini sampai Anda memahami, menangkap rema Tuhan. Amin, saudaraku ya. Selamat pagi ya. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu. Jadilah manusia yang sesuai dengan SOP-nya Tuhan. God bless. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral END Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.